Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taqillaha summa kunta wa asbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa likin hasabi urukin hasanin amma ba'du. Jika syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat bermajelis ilmu, yaitu membahas apa materinya? Kepemimpinan, ya, leadership dalam Islam. Supaya cukup waktunya, ya, perhatikan. Kemudian salat dan salam terus tercurahkan kepada uswah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'in, dan kita semua umatnya yang istiqomah mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, kita semua ini apa? Pemimpin, ya. Tadi pagi kami ingatkan kembali status, ya. Kita itu sebagai khalifah, wakil Allah di muka bumi. Sehingga apa? Kita harus memiliki ilmu, ya, supaya bisa sukses dalam memimpin, supaya berhasil dalam memimpin, ya. Suratnya dikasih, jangan kayak begitu. Mulai dari takrif, ya, definisi kepemimpinan, ya. Itu semua dipersiapkan untuk menjadi pemimpin, maka mengilmui tentang teori kepemimpinan menjadi hal yang mutlak, ya, harus, tidak bisa tidak. Beberapa definisi kepemimpinan, ya. Pertama, kepemimpinan itu proses mengaruhi, ya, sekelompok orang supaya apa? Mau bekerja dengan sungguh-sungguh. Apa akhirnya untuk mencapai atau meraih tujuan, gitu. Jadi apa? Menggerakkan, mempengaruhi. Kata kuncinya pemimpin itu apa? Mempengaruhi. Apa namanya? Kita sering menular, ya, virus. Diberikan apa? Pancaran, pengaruh, energi positif, sehingga seluruh anggota mau apa? Bergerak, mau apa? Mengikuti, ya. Apapun kegiatannya, ya, di kelas, di masjid, ya, di mana lagi? Masyarakat, di perusahaan, semuanya perlu. Dan pasti ada pemimpinnya. Tidak mungkin tidak ada. Siapa yang jadi pemimpin? Pasti ada. Tujuannya tentu tujuan kelompok, ya. Kalau dalam konteks kepemimpinan, memimpin kelas, memimpin pondok, memimpin masjid sebagai ketua marbot, ketua takmir. Memimpin apa api kali? Memimpin tata usaha, gitu kan, apa?
administrasi yayasan, memimpin murojaah sore, kegiatan malam, ustadz malam gitu kan. Dari ustadz siang, ustadz malam. Karena kuliah sudah full, jadi pengasuh malam. Pas Abi Galih terkena sakit, berhenti pula itu foto-foto. Dia mulai, gimana Abi Jepri? Ya kan? Sejak malam apa hilang foto itu? Ya sejak malam Senin. Iya. Baru ada lagi semalam. Itu ada pemimpinnya gitu. Kalau nggak ada program kegiatan terkendala atau tidak jalan, atau berjalan tapi ada sisi kekurangan yang melaporkan tidak ada misalnya. Terlaksana yang mulai teman yang melaporkan kurang orangnya, bukan tanggung jawabnya. Itu contoh kecil ya. Kemudian kepemimpinan itu kemampuan untuk mengajak orang lain gitu. Gimana Ashraf? Mampu mengajak orang. Sederhana kalau Ashraf mampu mengajak teman Ashraf kelas 6 di SD apa Ashraf? SD apa? Rawa Laut ya? Palapa. Kemudian mau mondok di sini, berarti Ashraf berhasil apa? Mengajak orang lain, punya apa? Punya kemampuan memimpin. Iya, menggerakkan orang, mengikuti apa yang dia seru, yang dia ajak. Raihan kalau mampu mengajari anak buka sate Padang, pemimpin juga, pemimpin usaha apa? Menjual sate. Mau Dit? Mau satenya Tuhan. Ada yang pernah berhasil mengajak Abi Rusdi, berhasil mengajak Abi Jepri gitu, untuk menjadi teman hidup, teman sekamar, senasib, sepenanggungan, sependeritaan di marbot sebelum hadirnya marbot baru, ya. Seperti datangnya Abi Galih dan lain-lain. Ya. Itu yang ngajak siapa? Abi Rusdi. Mempengaruhi ya kan? Macam mana Abi Galih cara mengajaknya dulu? Ya kan, seni. Maka juga manajemen ini ilmu seni, memimpin juga seni. Kadang orang karena cocok dengan temannya itu mau ikut gitu. Temannya resign, ikut resign juga, ada juga begitu. Ya, cocok. Temannya ikut pindah. Coba dibaca Abdullah. Kemampuan kepemimpinan itu apa? Kemampuan untuk terus mencapai tujuan yang sudah ditentukan dengan apa? Penuh semangat. Ya, Abi Adi juga pernah ngajak yang namanya Abi Solihin. Abi Adi, artinya taunya. Abi siapa? Abi Rudi pernah juga. Ada Abi siapa lagi yang Rian? Ya kan? Abi Rian kenapa? Kejar-kejaran baru. Berikutnya
Ustadz Bima, Raja Paku Payung. Kok ada Paku Payung gitu? Kok bisa milih kaki Bima? Banyak kaki lain gitu. Bingung aku. Paku Payungnya itu jalan sendiri. Apa Bim? Yang berikutnya, kepemimpinan adalah mempengaruhi orang lain untuk lebih apa? Lebih apa? Lebih berusaha mengarahkan tenaga dalam tugasnya atau merubah tingkah laku mereka. Tuh. Merubah tingkah laku. Jadi kalau biasa nggak potong kuku supaya potong kuku. Kamarnya bagaimana? Kamarnya kotor, dirubah supaya rapi. Sendalnya tidak ditaruh di rak supaya ditaruh. Kukunya cecer-cecer kemana-mana. Ya. Perilaku, tingkah laku yang kurang baik diharapkan dirubah, ya, dipengaruhi, ya, supaya berubah menjadi baik, beradab, ya. Asraf, apa asraf? Berikutnya asraf. Pemimpin itu pada dasarnya apa? Individu yang menggunakan wewenang dan pengaruhnya terhadap kelompok orang agar bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan. Ya, tim diarahin. Ya, tujuannya supaya mendapatkan ilmu, mondok. Tujuannya supaya bersih masjidnya, makmur, Innama ya'muru masajidallah. Hanya saja, cuma itu saja yang memakmurkan masjid itu siapa? Man amana billah. Kalau masjidnya kumuh, kotor itu enggak beriman. Sebab yang beriman dia menjamin makmur itu ya bersih, ya jamaahnya apa? Ada, ya kegiatan taklimnya juga jalan atau tempatnya dipakai untuk pelajaran-pelajaran tahfiz, untuk sholat sunnah, itu makmur. Ya, untuk kegiatan keislaman, UKM boleh juga, untuk kegiatan-kegiatan tholabul ilmi silakan, ya. Itu tandanya makmur, berarti pengurusnya beriman. Karena yang mengurus masjid, memakmurkan itu cuma orang beriman. Orang munafik ya nggak mau, ya. Kemudian menggerakkan supaya mau apa? Mempengaruhi supaya mau apa? Bekerja sama, ya. Abiyadi ada yang piket masak nasi, ada yang piket nyapu ngepel kelas, ada yang piket belanja, ya kan? Besok pagi jadwal belanja, kan itu semuanya apa? Saling apa? Berarti kan bekerja sama. Saling bekerja sama. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan. Tujuannya apa? Pada dasarnya semuanya supaya terselenggara pembelajaran dengan baik. Ya, perlu makan, ya, maka masak. Perlu cuci baju, maka cuci baju. Perlu apa? Bayar listrik, karena perlu kipas, perlu lampu, ya. Semuanya. Gimana caranya bisa untuk mendukung atau tercapainya suatu tujuan. Jangan ngobrol sendiri nih. Berikutnya, baca nih.
Nah, kepemimpinan itu apa? Suatu proses dengan berbagai cara. Gimana caranya orang mau mengikuti, kan begitu? Nego, maksudnya gimana? Komunikasi yang efektif, lobby, ya kan? Supaya mau mempengaruhi santri yang gimana? Lagi marah, ya. Habis itu yang konselor, santri yang lagi ngamuk, lagi berantem, supaya apa? Mau islah, berdamai. Itu pemimpin mempengaruhi itu sampai berubah, ya, orang-orang itu sesuai dengan keadaan yang diharapkan, ya. Kemudian Lutfi ya, Ikra, baca. Kemampuan mengkoordinasikan dan memotivasi orang-orang dan kelompok untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Iya, kalau tim 2 orang bikin musola, bagaimana Lutfi? Satunya nyapu, satunya alatnya biar nggak rebutan, kan gitu. Ya alatnya satu, sapunya satu, pelnya rebutan. Akhirnya tunggu-tungguan, nggak efektif. Tujuannya nanti nggak tercapai atau tercapai lama, nggak efisien namanya. Memakan waktu yang lama, ya. Kemudian Najib, baca Najib, apa? Kegiatan mempengaruhi orang-orang bersedia berusaha mencapai tujuan bersama. Nah, supaya orang mau sama-sama menghafal misalnya, ya, supaya santri-santri mau apa? Belajar, jangan ribut. Supaya apa lagi? Tujuannya tergantung apa saja yang mau ditetapkan. Gitu. Ini kan semuanya mengarah pencapaian tujuan. Nah, kalau ngajar misalnya diberikan masukan oleh penjamin mutu Abi Jeffrey, tersebab apa? Tersebab kalau tidak kondusif belajarnya, ribut gitu, catatan nggak ada, sangat mungkin gagal atau tidak maksimal. Dari target nilai 100, akhirnya nilainya bagaimana? Cuma bisa jadi 40, ya kan? 50. Berarti apa? Tidak tercapai tujuan secara maksimal. Nah, untuk itu perlu dilakukan upaya, ya, pengawasan, gitu kan? Kontrol supaya apa? Tidak gagal, bisa berhasil. Menghafalnya bisa tercapai target. Begali yang khotbah ya bahasa Inggrisnya ya bisa ada bunyinya gitu. Gimana caranya itu? Pemimpin itu. Guru ya pemimpin kelas kan? Apalagi guru menjabat sebagai apa? Wali kelas misalnya, atau punya jabatan guru konselor. Otomatis adik pengasuh jelas pemimpin santri yang berada di asrama. Abi Galih memimpin urusan administrasi. Administrasi itu ada berapa Abi Galih? Di tata usaha itu. Ada kesiswaan, ada apa? Keuangan, ada juga urusannya apa? Sarana prasarana itu. Iya, sarpras itu juga ada urusannya di TU semua.
itu kegiatan-kegiatan yang dijumpai sehari-hari gitu. Berkoordinasi dengan konselor sekolah BK, berkoordinasi dengan wali kelas terus gitu. Berkoordinasi dengan kepala sekolah, berkoordinasi dengan yayasan gitu. Orang tuanya sekolahan unit-unit itu yayasan. Di dalamnya pemimpinnya kepala sekolah berkoordinasi dengan wakil atau bidang-bidang ya, bagian bahasa misalnya, bagian ini santrian misalnya yang bergabung dengan kesiswaan. Semuanya apa? Untuk mencapai tujuan, bukan berjalan sendiri-sendiri. Nggak bisa. Lima yang punya steam, punya laundry, punya usaha kos-kosan, banyak. Itu harus dipimpin juga kan. Nggak jelas nanti nyuci motor sehari dapat 50 motor, dilaporkannya 30. Ya dibohongi kan. Laundry juga kalau nggak dipimpin bajunya bisa hilang-hilang. Motong ke setrika. Banyaklah, semuanya mengandung resiko. Jadi dipimpin. Santri juga bisa nggak pinter-pinter gitu habis dia, nulis nggak bisa ada habis itu. Ajarin nulis Arab, menyambung, ya. Sampai pada akhirnya bisa menulis. Itu tujuannya. Kalau diturunkan berarti tujuan kemampuan keterampilan menulis. Turun kurikulum kitabah kan gitu. Mata pelajaran kitabah. Sampai dibuat soal ujian-ujiannya. Dari definisi tersebut di atas terlihat apa yang mendasari. Pertama, ini ada banyak kesamaan tadi. Ya Rizky, apa kesamaannya dari pendapat-pendapat ahli tadi? Kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi orang lain. Dan itu pastinya kebanyakannya ya di bawahnya ya. Iyalah. Apa mau? Paling tertentu saja urusan kelas. Kalau itu pun harus ditunjuk dulu ya, disepakati dulu apa? Ada ketua kelas. Apa mau Ashraf disuruh Rizky yang sama-sama anggota di kelas 6 disuruh menjawab soal seakan-akan Rizky guru, kan langsung dilawan. Kamu siapa? Kan kamu bukan guru gitu. Jadi harus ada terjadi apa? Dari kelompok dari orang, dari atasan ya kepada bawahan, kecenderungannya begitu. Ya iyalah, memimpin anak buah kan begitu, bawahan. Anggota, ketua mengatur anggota. Ya. Bawahan. Suka apa berikutnya ini yang mendasarinya? Kemampuan mengarahkan memotivasi segala orang lain atau kelompok. Iya. Kalau sakit nggak sembuh-sembuh, dimotivasi nggak? Iya. Oh. Kalau malas belajar, diberi semangat ya, supaya apa? Nanti berhasil belajarnya, nilainya bagus. Futur istilahnya apa? Masih down. Berarti bagaimana kalau guru konteksnya ini punya anak-anak bawahannya, muridnya, kok pas sholat berjamaah nggak ada satu, itu gimana Abi taruh misalnya udah pulang, pas dicek kok jamaah sedikit, siapa yang nggak ada?
Tengok. Taruh Ustaz. Oh, nggak ada. Sejak kapan? Waduh. Nah ini pemimpin ini nggak ngerti rakyatnya. Baru sadar rakyatnya hilang. Kalau guru di kelas gimana? UTS nih. Muridnya nggak masuk sakit, udah ada pengumumannya. Ya berarti dia harus susulan. Bolehlah dia tanya ke walinya, sakit apa Bu? Si Rizky, si Abdullah misalnya kemarin. Berarti dia harus susulan. Pemimpin kelas, pemimpin yang mengajar pelajaran itu. Ya Abi kali. Soalnya pas Abdullah udah datang soalnya nggak ada. Gimana itu? Kan bingung, ya kan? Soalnya sudah pasti ada sebelum UTS. Setelah UTS dilaksanakan kok Abdullah sakit tangannya seleo apa patah ringan, kok soalnya ada. Ada juga yang udah ujian nilainya nggak ada, kan bingung juga virus. Terus nilainya ditaruh di mana gitu. Itu berarti apa? Jiwa kepemimpinan, logika bekerja dan proses-proses KBM itu tidak dipahami. Ini untuk apa? Oh ini harus dilaporkan nanti proses KBM-nya ada ujian. Ini hasilnya. Ada jam ngajar dan laptop. Ya. Nah, tahu sendiri anak kelas 4 ditinggal dan laptop. Bisa lompat lantai 1 dari lantai 2. Jadwalnya nggak berubah. Kok nggak ingat atau bagaimana? Berarti pemimpin itu lupa sama menelantarkan apa? Anak buah rakyatnya. Ada jam ngajar, nggak masuk, nggak bilang apa-apa. Berkali-kali Abi Jepri, kalau ada guru begitu macam mana? Orang Maduranya tak iya gitu. Pas udah jam 8 baru ketahuan. Di mana rasa ini tanggung jawab. Dia kan pemimpin. Lemah sekali. Masih ingat pernah disampaikan ya? Masih ingat permasalahan umat? Abi kali udah sering saya sampaikan. Lemahnya leadership. Ya gimana mau noto orang lain Abi Jepri, noto diri sendiri aja belum mampu, belum beres, standar minimal kedewasaannya nggak nyampe gitu. Gimana dia punya anak buah yang harus dia arahkan, pasti masalah. Untuk itu apa? Para santri, perhatikan. Antum dipersiapkan dalam level apapun, jenjang apapun, keadaan bagaimanapun, antum harus menjadi pemimpin. Itu pesan Nabi. Nabi masih hidup nih, bisa ngomong. Antum harus jadi pemimpin. Kenapa demikian? Karena memang juga mengikuti sunnah Rasul. Rasulullah sebagai apa? Pemimpin. Jelas ya? Ada pertanyaan? Karena materinya pasti kehabisan waktu. Boleh ditanyain. Kalau nunggu berakhir materi nggak berakhir. Apa nggak panas? Panas lah. Oh berarti disetel alarm malah. Timer jangan. Jangan di cancel aja, nanti hidup sendiri mati sendiri repot. Dipencet cancel. Kemudian
Raihan, apa ini Han? Yang paling bawah? Unsur yang mendasar apa dalam kepemimpinan? Adanya unsur kerjasama. Hidup dalam organisasi apapun, sekolah, keluarga, tidak boleh egois, merasa dirinya paling hebat, paling benar. Semuanya harus atau terjadi kesuksesan itu berhasil diraih karena adanya unsur kerjasama. Ini sukses kelas 9, hafalannya target tercapai, pelajaran umumnya bagus, public speaking bagus, bahasanya bagus. Berapa yang terlibat di situ? Apakah cuma kepala sekolah? Mustahil. Semuanya memiliki peran atau punya kontribusi. Sanggup nggak ini kerja kelompok? Pernah nggak kerja kelompok ini? Pernah. Masa kelompokan apa sendiri-sendiri? Kelompokan. Piket aja satu tempat 2 orang, berarti kerjasama. Nanti kalau ada masalah nggak bersih, kena semua apa kena salah satu? Kena semua. Nggak mateng nasinya, kena semua. Siap untuk kerjasama. Ya. Kembali lagi untuk mencapai tujuan. Nggak boleh apa? Egois atau menang sendiri, merasa paling hebat, paling pintar dan seterusnya. Tidak mau bekerja sama atau ya sinergi ya. Kemudian sifat dasar pemimpin. Ini coba ditulis. Sifat dasar kepemimpinan. Apa pertama? Nah ini ilmu psikologi ya Bu Rizky. Ya. Abi Bima, bagaimana menghadapi santri kelas 4? Ya kan? Kalau tidak paham karakter tiap santrinya, Abi Galih, kita sampai menjerit otot leher keluar, tetap aja dia enggak takut atau tetap gaduh. Nah itu masalah. Berarti kita perlu memahami individu. Nah kalau sudah paham, bisa dia menyelah gitu ya, ngadepi santri A, santri B itu gini caranya. Tujuannya apa? Supaya efektif belajarnya, kondusif, tercapai tujuan. Gitu. Berikutnya apa? Ya memberikan apa? Menggugah semangat. Gurunya harus semangat, gurunya letoy apa namanya, lemes gitu. Enggak semangat, udah kayak mau dicabut nyawanya. Gitu. Iya kan? Santrinya apa? Tambah apa? Males. Inspirator, menginspirasi, bukan hanya menyampaikan ilmu tapi bisa membuat orang itu kreatif ya. Inspirator itu punya apa? Kreativitas baru, inovasi baru. Dengan pencerahan dari sang guru itu dia bisa melakukan aktivitas baru yang lebih baik harapannya. Itu menginspirasi. Enggak cuma apa? Guru itu memberitahu informasi sekedar itu. Kalau ketemu Abi Rusdi langsung semangat berzikir meningkat gitu. Semangat qiyamul lail meningkat. Ketemu Ustadz Bima, semangat naum meningkat. Kan kontra itu. Gimana? Ketemu Abi Galih, semangat menjadi penghias Quran, Zainul Quran bi aswatikum. Jadi orang yang qori. Kapan dilantunkan ayat suci Al-Quran merinding, setan apa gimana kalau kepanasan? Tenang jiwa.
Ya kan? Sejuk. Jangan panas, berarti jin. Ya. Berikutnya tulis kemampuan melakukan tindakan. Ya, Nabi Bima, perlu nggak pemimpin itu menindak? Ya memang, nggak mungkin enggak. Ada tahapannya? Iyalah. Omongan, semakin keras, semakin tegas. Kadang juga perlu tindakan. Gedor-gedor pintu ya apa boleh buat gitu Jeffrey. Ya udah nggak bisa pakai WA gitu. Nggak dibaca, nggak dianggap gitu. Ada tahapannya, itu memang pemimpin begitu. Sampai akhirnya dieksekusi kan gitu ya istilahnya, eksekusi gitu. Ambil keputusan. Setiap waktu pemimpin ya decision making nanti dia mengambil keputusan. Harus DPK-nya diputusin ini siapa yang bersalah, harus diputusin. Siapa yang harus meminta maaf kan begitu dari kajian itu. Habis jadi siapa yang harus dinikahi kan putusan. Takbiru. Pendapat lain, persepsi sosial. Tuh, orang melihat lembaga itu baik buruknya tergantung siapanya. Pemimpinnya, kepala sekolahnya. Sebenarnya kalau level ini ya cukup kepala sekolah berusia, nggak sampai ke yayasan. Tapi karena orangnya bergabung, ya pasti ya. Ya dia memerankan fungsinya gitu, kepala sekolah. Kemampuan berpikir abstrak. Ya berpikir yang panjang loh ya. Orang besar berpikirnya sampai bahkan Islam sampai kapan? Sampai di kehidupan di akhirat. Panjang gitu. Orang manajemen paling jangka panjang meninggal kan gitu, jangka menengah, jangka pendek lagi kalau orang mikirkan besok aja itu nggak kepikiran, cuman sekarang ini nggak punya pikiran gitu. Mak pikiran gitu, mak nggak ada apa ya le diterbang gitu nggak ada ya kan ngegas gitu. Mak pengalam kamu orang, ya kan? Bisa begitu. Gaul itu bahlul. Semangat lebih bilang, apa bilang? Kali. Kita lanjut. Sholat yang boleh dipendik sholat apa? Berjamaahnya sholat di sah. Selain itu enggak. Nggak ta'lim itu boleh. Malah Nabi itu sampai jam 9 gitu. Tapi nanti memberatkan. Tidur nanti jam. Abi hadis itu udah tidur nanti jam 8 belum bisa. Ya. Ya, didengarkan saja azannya, nggak usah azan sendiri nggak apa-apa.
Nanti pas komisi lebih datang satu, semuanya gantian satu-satu gitu. Juga siapin satu dua ayat. Habis itu juga masuk Rizky, terus urut dari sini aja. Ya, baca doa azan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para hadirin, sekarang masuk kepemimpinan Islam. Tadi kepemimpinan menurut umum, ya, teori umum. Sekarang Islam. Dua ini kalimatnya ya, kepemimpinan dan Islam. Islam dinullah, kepemimpinan tadi tidak. Jadi definisinya apa? Abirsi, apa definisinya? Suatu proses atau kemampuan mempengaruhi orang lain, mengarahkan, dan ini lengkap harus memotivasi tingkah laku orang lain itu tuh, serta ada usaha supaya bisa kerjasama yang itu semuanya dalam bingkai Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan ajaran Islam untuk mencapai tujuan yang ditetapkan atau diinginkan secara bersama. Bisa memahaminya? Bagaimana? Sudah masuk nilai Islam ya Ashraf. Kalau ada pemimpin yang memerintahkan, menggerakkan, menyuruh, memotivasi, tapi bertentangan dengan hukum Islam, lalu bagaimana? Kita tahu, harus begitu, karena harus disesuaikan dengan Al-Quran dan hadis. Maksudnya paham ya? Kepemimpinan Islam harus sejalan dengan hukum Islam. Intinya kan nyuruh tadi kan, mempengaruhi. Tentu harus yang baik-baik kan, sesuai dengan ajaran Islam. Apa contohnya? Disuruh zikir. Ajaran Islam? Disuruh apa lagi? Ruqyah. Apa? Salat duha, zikir pagi dan membaca ruqyah. Perintah itu perintah. Dari asalnya dari agama. Ada yang hukumnya sunnah nanti. Diturunkan menjadi peraturan di sekolah. Diatur oleh kepala sekolah. Pengasuh melaksanakan. Guru melaksanakan isi kebijakan itu. Begitu. Sejalan dengan Quran dan hadis. Tujuannya apa? Supaya berhasil dalam belajar, jiwanya supaya tenang, tidak diganggu setan, misalnya contoh zikir. Kalau kemarin Nabi mendengar Abi Jibril siapa? Apel pagi hidup bersih, ya kan? Belum lama kalau nggak salah. PHBI ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Oh PHBI, perilaku hidup bersih dan indah apa? PHBS. Ini apa? Hari raya, hari besar. PHBS. Motong kuku, motong rambut, ya kan?
Apalagi Bim? Udah cukur itu. Bima udah cukur. Ada aja. Ide-idenya itu ada aja. Ya Din, untuk mencapai tujuan bersama, sekolah bersih, asrama bersih, ya belajar nyaman. Kan masih benar. Abi-adi terutama. Masak. Tujuannya biar sayur matang kan begitu. Kalau nggak dibagi tugas, orang berapa ini? Wah, 15 sama abi-adinya nggak matang duluan. Tunggu-tungguan. Hadis Nabi, hafalin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Tulis. Setiap kalian adalah pemimpin. Ya, hadis. Juga tulis. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Tulis Arabnya juga boleh. Udah? Setiap kalian, kita semua ra'in, pemimpin. Dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, ra'iyatihi. Gak ada pilihannya. Pemimpin itu turunan atau bukan? Bigalin. Ayo. Atau ya bakat biasanya. Turunan itu hubungannya dengan bakat. Udah tersampaikan Nabi Rusdi. Kalau kita paham nasab lebih mudah, ya kan? Maksudnya gimana? Rusdi ini bapak, kakeknya, buyutnya, terus ke atas sampai berapa keturunan, 7 nasab misalnya, ada nggak yang jadi waliullah atau pemimpin itu? Itu nanti kan punya modal, tadi begitu, punya modal 20%. Nah, Bijepri ini, Bijepri nggak ada tadi, nggak jelengerin juga videonya, belum. Jadi kalau Abi Jabir pengen melahirkan santri yang pinter pramuka, ya kan? Apa pramuka yang mau ditargetkan besok itu? Apa yang ditargetkan dari pelajaran pramuka itu? Loh lah, ya ini apa pemimpinan yang bagaimana? Sesuai dengan dasar dharma pramuka 1. Udah apa belum? Apa gurunya? IME tahu. Udah Allah ngapa sih? Terus dua. Cinta alam. Kok bongkar gitu kebunannya alamnya. 3. Patriot. Untuk kayak tentara, keterima tentara biasanya pramuka itu. Ada itu murid di kampus sowan pramuka. Saya sebenarnya enggak pengen kuliah manajemen, Pak. Jenenge Agus itu. Tapi enggak keterima TNI, Pak. Oh, jadi kamu ini kuliah MPI penyaluran kepemimpinannya aktif di UKM pramuka, tapi aslinya pengen jadi TNI. Orangnya tinggi,
Ya perawakannya pantas kalau memenuhi syarat lah, tinggi. Ya akrab lah sama saya. Akhirnya dia udah jambore nasional segala macam lah. Namanya ini Agus Hermawan. Ya mana-mana ikut ya. Kalau Abi Jebri apa sudah sampai begitu nasional? Hah? Jambore. Oh, pas UIN ulama separuh. Enggak terlalu ya. Pas sudah masuk dunia kerja, rindu pramuka. Sudah ditulis Nabi? Nilai-nilai kepemimpinan yang ada dalam kegiatan pramuka tadi sudah disampaikan dari dasar dharmanya. Coba kemudian dari Al-Quran. Surat apa? Al-Baqarah. Kemarin kita bahas kan waktu filsafat pendidikan Islam. Ya, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu atajalu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Itu kan kuliah filsafat pendidikan itu. Dari ayat ini kemudian dibawa pada konteks kepemimpinan Abi Rusdi. Konsep yang tercantum dalam Al-Quran dan Hadis yang meliputi kehidupan Muslim sejak dari pribadi, berdua, keluarga, bahkan sampai umat manusia, itu kepemimpinan Islam. Kita disuruh ingat ketika Allah itu hendak menjadikan apa? Ja'ilun fil ardi, di muka bumi ini khalifah. Pemimpin. Kemudian apa itu? Qalu atajalu fiha ma yufsidu biha wa yusfiku dima. Malaikat protes ya, kenapa Allah hendak menjadikan manusia sebagai pemimpin? Yang mana manusia tukang apa? Membuat kerusakan. Loh, Doaral fasad fil ardi wal bahri bima kasabat aydin nas, kerusakan yang ada di bumi ini, di lautan, buat dibom lautnya. Ya kan? Semuanya atas perbuatan tangan manusia. Bima kasabat aydikum juga. Kasabat aydin nas, manusia tangan kalian. Tapi kemudian apa? Wa yufsidu fiha wa yasfiku dima, menumpahkan darah juga manusia itu. Coba itu terjadinya perang itu apa? Pertumpahan darah. Manusia begitu. Hanya karena apa itu? Serakah ya, pengen menguasai dunia. Pengen jadi apa? Pemenang. Ya itu nanti di dalamnya ya pengen menguasai sumber daya alam. Atau ya memang pengen unggul antar ini apa? Negara itu, bangsa itu. Bahkan benua, pengen menguasai manusia yang lain. Kalau malaikat gimana? Kalau malaikat wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, qala ini a'lamu ma la ta'lamun. Abi Galih kalau mau menikah ya, ada nasihatnya Abi Galih. Tetaplah menjadi manusia. Nah gitu. Itu Abi Rusdi. Tetaplah menjadi manusia. Kenapa begitu? Istrimu juga manusia. Kamu sendiri suami juga manusia. Kalau sudah bergeser kamu menuntut kesempurnaan hanya milik Allah. Kalau menuntut istri tidak pernah salah, suami tidak pernah salah, yang tidak pernah salah cuma malaikat. Kerjaan malaikat apa? Nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Malaikat kerjanya apa? Bertasbih, memuji Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Selalu apa? Malaikat itu mengerjakan apa yang Allah
Tahkan. Adapun manusia gabungan dari apa? Manusia gabungan dari unsur malaikat dan unsur jin atau setan yang kemudian apa? Berbuat dosa. Nah, kalau masih menganggap dirinya sempurna, mustahil bisa berumah tangga sampai langgeng ya, sampai tua ya, karena menuntut ya. Baik, berikutnya khalifah dapat berprestasi ya. Hidup ini harus ada prestasi, pencapaian yang berisi apa? Dilengkapi dengan serta kemampuan konsepsional Al-Quran dan Al-Quran di dalam surah Al-Baqarah ayat 31 itu. Wa 'allamal adamal asma'a kullaha. Bagaimana ayat ini menerangkan guru sejati Allah? Siapa yang ngajarin Nabi Adam? Allah. Nama-nama itu kemudian ya ilmu gitu. Di sini diperintahkan apa? Manusia belajar. Gitu. Harus punya ilmu dan dengan ilmu itu memimpin, punya prestasi. Memelihara amanah dari Allah khalifah itu. Siapa yang merintahkan manusia jadi khalifah? Ya Allah tadi surat Al-Baqarah ayat 30. Allah kemudian ajari Nabi Adam ilmu, gitu. Bapak moyang manusia turun temurun ilmu sambung menyambung, sampai adalah ilmu yang kita terima ini. Istilah kepemimpinan dalam perspektif Islam, ya, khalifah. Juga ada istilah lain di Quran. Mungkin udah banyak Abu Yurusdi kalau tafsir ayat-ayat kepemimpinan banyak, udah sering. Ulil amri, khalifah, wah, wali, ya, ra'in tadi hadis tadi, kulukum ra'in. Ini yang ayat Ahok tadi, yang 51 ya, ini yang 55. Yang Anisa 59 gimana? Bunyinya gimana? Anisa 59. Bagaimana bunyinya Anisa 59? Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiu rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah wa rasul. Ya. In kuntum, ya. Sampai selesai. Orang-orang yang beriman taatilah Allah, taati Rasul dan ulil amri. Di sini maknanya pemimpin yang memegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika berbeda pendapat, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul jika kamu memang orang-orang yang benar. Kalau yang Al-Maidah 55 wali. Bagaimana? Oh ya, satu-satu. Apa dijelasin Nabi Jabri? Masa virus ini? Oh ya, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu
alladzina yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa hum raqiun. Sungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Baik, kepemimpinan adalah kegiatan menuntun ya, dituntun, membimbing gitu. Yang belum bisa baca ya, yang belum menulis, bimbing lagi, ya kan? Semuanya. Yang belum pede kultum, ada tim sukses pembawa buku. Gini bukunya, oh kirain nggak melihat, ya, memandu dan menunjukkan jalan yang diridhoi Allah. Jadi bagaimana? Tidak hanya sekedar tujuan-tujuan begitu saja. Tujuannya harus diridhoi Allah, ya, harus diridhoi Allah. Tarik kepemimpinan Islam gimana? Kegiatan menuntun, bimbing, mandu, jalan yang benar, yang diridhoi Allah. Ihdinas siratal mustaqim, ya. Kemudian ini sifatnya sudah sering pelajaran ini akidah akhlak sering ya, atau Quran hadis ada. Sidik, amanah. Ini di tablik dulu, tablik, fatonah. Apa artinya sidik? Wa qulu ma'as shodiqin. Hendaklah antum bersama orang-orang yang benar. Sidik. Alaikum bisidqi. Hendaknya kamu semua berperilaku atau berbuat yang benar. Yang kedua, amanah. Amanah itu terpercaya. Bukan lawannya apa amanah. Wa idza tumina hona ya. Kalau diberi orang munafik itu kalau diberi amanat khianat. Kasih tugas apa? Nih. Kasih tugas apa jadinya? Ditinggalin itu amanahnya, itu apa? Diabaikan itu tugas-tugasnya itu. Kemudian apa? Tablik. Pemimpin ya harus bisa ngomong gitu, menyampaikan. Balighu ani walau ayat, sampaikan dariku meskipun hanya satu ayat. Yang berikutnya apa? Fatonah. Fatonah itu apa? Cerdas. Jadi pemimpin kalau dia tidak cerdas mengambil keputusan, bahaya, bisa salah, bisa apa? Kalah kalau perang, bisa nggak berhasil muridnya, nggak jadi apa-apa, udah bertahun-tahun belajar nggak lulus, nggak tuntas kitab ini nggak selesai. Hadis arba'in hadis ke-1 terus gimana? Beban nggak gurunya itu? Bertahun-tahun itu mana? Abdullah hadis arba'in selesai berapa Abdullah? Hadis arba'in sudah hafal berapa puluh? 30. Masih ingat semua apa ada yang lupa? Udah terlalui 30 ya, sudah 30. Tinggal 12. Hafalan Quran di pondok sana 6 juz. Fatonah cerdas.
Ini para santri kalau punya ketua kelasnya susah nyambung gitu. Nggak mau dengar gimana? Aduh, orang udah nunggu keputusan, ayo diputusin ini gimana? Solusinya ada masalah. Dia nggak berani ngambil keputusan. Baik. Sekarang kriteria pemimpin apa? Beriman. Jadi dia paling apa? Paling tinggilah imannya itu. Supaya apa? Kita bisa dibawa kepada suasana Islami, bukan hanya pekerjaan gitu ya, tapi juga bisa untuk pengembangan ya iman dan takwa juga, bukan hanya sekedar prestasi dunia atau urusan pekerjaan, tapi sampai juga pada apa? Prestasi untuk akhirat. Kemudian berikutnya pemimpin harus apa? Ahli pada bidangnya. Kafa'ah, punya apa? Kompetensi atau profesional. Menguasai ilmunya, bukan asal aja. Kemudian pemimpin juga bisa diterima masyarakat ya. Stable. Artinya masyarakat itu memandang dia baik. Kemudian mengupayakan terwujudnya kemaslahatan umat. Ya. Aspiratif. Tidak arogan dan otoriter. Tidak luput dari kesalahan. Sehat dan kuat. Artinya di sini ya tadi asal masih masih tetap menganggap manusia ya manusia, tidak dianggap malaikat. Berarti apa? Penerimaan kalau pemimpin itu juga mungkin akan salah. Tidak ada pemimpin yang sempurna. Seperti Rasul bebas, Rasul juga pernah juga ditegur oleh Allah, ya kan? Itu apa? Melengos itu kan? Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ya kan? Rasul bermuka masam ditegur oleh Allah. Sifat pimpinan konsep Jawa. Ini gimana berarti? Abi Jabri, tahu gak ini? Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handa. Kalau ing ngarso artinya ketika di belakang apa depan? Coba lihat, biar ya sung tulodo. Kalau di belakang ing madya mangun dorongan, motivasi, nyemangati. Kalau di belakang mengikuti perintah, ya nggak bandel gitu. Tuturi Anda dukung juga gitu. Itu siapa anunya? Ki Hajar? Dewantara coba. Filosofi apa? Kepemimpinan Jawa.
Sudah ditulis belum? Artinya apa? Coba ditulis. Ing ngarsa sung tulodo. Ing ngarsa sung tulodo dari depan memberikan teladan. Enggak ribet anunya bahasanya. Bisa dari depan memberikan teladan. Ing ngarsa sung tulodo. Ing madya tengah, Kamil. Ya, ganti Rizky. Ing madya mangun karsa kalau berada di tengah memberikan semangat, dorong, menggugah. Menggugah semangat. Enggak ngembosi. Ayo, ini bagus, didukung. Gimana caranya, Pak? Berarti itu kalau enggak jadi kepala sekolah, jadi apa, Bu Rusdi? Jadi wali kelas, kan pemimpin juga, tapi di tengah gitu umpamanya. Yang pucuk pimpinan kepala sekolah, atau cuma jadi guru lah, ya. Itu dia memberi semangat dukung gitu, nggak gembosi istilahnya. Nah kalau dari belakang, tuturi handayani dari belakang itu memberi motivasi. Tuturi handayani. Bagus. Ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tuturi handayani. Sebetulnya ini kalau dalam Islam bagaimana Habib Rizky? Pernah nggak ada kisahnya? Ketika Bima, ingat nggak? Siapa ulama mazhab yang mazhabnya tidak berkunut dengan yang berkunut? Imam Syafi'i berkunut? Imam Hambali tidak berkunut. Nah, siapa yang jadi makmum? Siapa yang jadi imam? Yang Imam Syafi'i yang Ya. Siapa yang ditunjuk dari pemimpin punya mazhab apa? Jamaah dan makmum berbeda. Jamaah dan makmum wajib mengikuti imam. Saya sudah orang Saudi mazhabnya Hambali. Datang ke Indonesia ya. Orang Indonesia basmalahnya pelan apa jahar? Sir atau jahar? Keras. Pas jadi imam apa? Di Istiqlal kalau tidak salah bacaan basmalahnya dikeraskan. Padahal ketika di Masjidil Haram biasanya sir. Itu juga bagian dari adab juga ya. Adab dakwah, adab bertamu. Itu contoh yang nomor berapa tadi? Kalau di belakang itu apa? Iya, dorongan. Tuturi handayani. Enggak buat barisan sakit hati, enggak cocok buat sendiri. Ya. Coba ini. Tadi sudah tersinggung sedikit. Pemimpin dilahirkan atau bakat atau bisa diciptakan?
Dasarnya kalau keturunan memang dasarnya turunan pemimpin. Itu berarti apa? Teori apa? Hereditas. Turunan. Abi Jabri melahirkan seorang santri yang berjiwa pramuka. Anak saya. Kira-kira bapaknya senang pramuka apa enggak? Oh enggak, bapaknya senangannya cuman baca paling dengerin ceramah. Makanya badannya gemuk bapaknya Ahnaf itu, ya kan? Ahnafnya enggak pernah dilatih outbound apa kegiatan wisata alam. Bisa nggak Ahnaf itu dilatih pramuka sampai top? Apa dasarnya? Menurut teori apa? Turunannya kan nggak ada. Yang antum bilang tadi kelahiran, hereditas nggak ada. Dari mana nanti? Ya, ajar empirik ini maksudnya berapa persen? Tadi pagi itu 20 dan 80. Yang 20 turunan. Udah kira yang 80 lingkungan. Lingkungan itu nanti pendidikan. Jadi antum sebagai guru tidak akan merasa pesimis, bisa. Untuk dapat nilai 80 tadi kan. 80 kan sudah bagus. Memang dia bapaknya enggak terlalu karena enggak turunannya enggak ada. Perhatikan. Lutfi, bapaknya ustadz atau bukan? Bisakah jadi ustadz? Teori tadi gimana? Bigale? Bisa sampai pada 80%. Bahkan kalau Allah memberikan apa? Kelebihan, zalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Wallahu dzul fadlil azim. Allah memberikan kelebihan itu bisa. Apa bapaknya memang ustadz? Baru lah ya. Kan bisa jadi ustadz. Jadi kalau anak berarti sudah punya modal dua Jabri. Bapaknya ustadz. Dia udah punya modal 20%. Tapi dia mau jadi ustadz atau tidak, atau dia akan turun dengan turunan ke atasnya yang bukan ustadz, sangat mungkin. Tapi dia kalau mau sudah punya modal 20%. Begitu. Maka pendidikan kita ini bukan pesimis ya, tetap saja optimis. Kan nilai 80 kan bagus. Bukan jelek. Kecuali nilai usia Nabi Bima kan. Telur ada juga. Ingat. Nggak ada pulang-pulang. Hari Senin ujian lagi. Iya, nggak ada. Ini contohnya yang teori hereditas tadi, contohnya di negara kita Sultan itu Hamengkubuwono ya. Sultan Hamengkubuwono. Kemudian Megawati sekolah apa? Jadi presiden, jadi pemimpin partai pemenang pemilu. Sekolahnya apa? SMA, malah dulu terkendala juga zaman Soeharto sekolahnya susah. Nggak kuliah dari seperti ya anak-anak presiden yang lain sekolah urut gitu, enggak. Dokternya juga honoris causa gitu. Jadi presiden, ya. Sekarang pemimpin partai, ya. Sultan tuh kuliahnya apa ya? Hamengkubuwono itu. Saya belum tahu S1-nya apa gitu. Tapi sekiranya tidak kuliah pun tetap jadi sultan, pemimpin. Siapa raja-raja yang ada ini? Dulu kan nggak ada, Indonesia itu kan nggak ada, ya kan? Sebelum 1945 itu nggak ada, republik ini nggak ada. Adanya kerajaan, kesultanan. Baru setelah berhasil melawan penjajah, baru apa? Baru dibentuk negara Republik Indonesia. Sekarang pertanyaan yang tadi Abi Jabri tadi, ini jawabannya.
ajar empirik maksudnya 80 tadi itu diajari gitu loh. Jadi terjawab belum Abi Kale? Pemimpin itu diciptakan atau dinanti begitu saja? Ya ini teori yang berikutnya, gabungan. Ini kalau yang bapaknya bukan pemimpin, Soekarno, Pak Soeharto, kita nggak dengar gitu kan? Pak Habibie, bapaknya presiden, bukan. Pemimpin apa? Bukan menurut ini. Pak Akbar Tanjung, Pak Amin Rais pun sekalipun. Pernah dengar bapaknya itu sebagai pemimpin apa? Itu yang dimaksud menjadi pemimpin karena 80 tadi ya Bijabri, empirisme tadi. Empirik itu empirisme dari dilatih tadi. Nah, yang gabungan tadi namanya konvergensi. Gimana yang gabungan? Contohnya Gus Dur. Gus Dur bapaknya pemimpin, mbahnya Kiai Haji Hasyim Syarif, jelas pemimpin Nahdlatul Ulama. Tapi gabungan juga sekolah kuliah. Itu namanya apa? Di kader ya, pendidikan ya, turunan juga iya, namanya konvergensi. Gabungan. Teori ini juga bisa dipakai untuk pendidikan pada umumnya. Anak misalnya senang ini Bijabri, anak pernah bukan jurusan bahasa Arab, senang. Tapi kalau mungkin nanti memang mau itu, saya suruh kuliahnya 2. 1 bahasa Arab, 1 pendidikan, guru SD apa. Bisa 2. 1 bisa Darul Fatah, Sabtu Minggu kan. Senin sampai Jumat bisa STKIP atau Muhammadiyah. Bisa. Enggak apa-apa. Kan menuju ini interdisipliner. Iya kan? Bisa. Coba ngerebus air dulu Abi Adi. Yang banyak. Ya enggak kelihatan tiang ya. Strategi. Nah, itulah kepemimpinan ya. Kepemimpinan itu jadi santri bisa dilatih, bisa modal turunan. Ini genetik, sosial, ekologik, kontingensi, 3 dimensi. Berpendapat bahwa pemimpin itu dilahirkan dan bukan dibentuk. Udah pokoknya kalau bapaknya pemimpin ya udah pasti jadi pemimpin. Sosial berpendapat bahwa pemimpin itu dibentuk dan bukan dilahirkan. Leader are made and not born. Enggak dilahirkan dia, bisa diajari. Makanya ada sekolah kepemimpinan ya berarti. Ya, ada pelatihan apa? Itu apa? LDK ya. Latihan dasar kepemimpinan. Pernah dengar kan? Ya. Kemudian apa? Ekologik, seseorang akan menjadi pemimpin yang baik manakala mempunyai bakat. Tuh. Punya bakat. Bakat tersebut dikembangkan lewat sudah punya bakat. Dikembangin, diasah, dilatih melalui diklat, pendidikan dan latihan. Sekaligus makanya ada grupnya apa? Magang ke pemimpinan. Nyambung nggak ini? Ya, Abi Kale. Atau pemimpin guru-guru itu sebagai kepala TU misalnya. Iya. Tuh. Abi Kale, pendidikan, latihan dan pengalaman. Gitu. Ya ini masih teori ya kan, pendidikan gitu kan. Dilatihnya gimana? Ngatur santri kan. Buat jadwal apa? Murojaah, jadwal imam sholat. Itu latihan memimpin.
ganti posisi wali kelas misalnya, dia beristri BK misalnya, ya itu pengalaman menurut teori ekologi. Kemudian kontingensi 3 dimensi ini ada 3 faktor tuh yang turut berperan dalam proses perkembangan seseorang menjadi pemimpin. Pertama, tulis bakat kepemimpinan yang dimilikinya, kegiatan sendiri untuk mengembangkan bakat kepemimpinan tersebut. Sudah. Biasanya bisa disebut gini, nggak mau diatur. Dia maunya ngatur, itu bakat ada itu. Tapi kan harus ada waktunya ya. Baik, kemudian leadership ya, to lead, membimbing, to direct in action. Ini tadi tuh mengarahkan tindakan. Leader, orang yang membimbing. Orang yang membimbing dan mengarahkan tindakan orang lain, itu leader. Ayahmu leader ya. Berapa pegawainya? Banyak, 2 tempat cabang satenya. Pagi nyari bambunya, beli dagingnya, buat bumbunya, nusukin, ya kan? Semuanya disiapin. Mimpin itu. Mengarahkan, membimbing orang untuk melakukan tindakan. Biasanya kalau lawannya itu follower ya, pengikut ya. Dia kalau nggak disuruh nggak gerak, nggak ada yang dilakukan gitu. Follower ya, baru dia bertindak. Nunggu perintah. Kepemimpinan, proses hubungan antara pribadi yang di dalam seorang mempengaruhi sikap, kepercayaan, dan perilaku orang lain. Proses membujuk, ya, diulangi lagi nih, tegas orang lain untuk membujuk gitu. Mengambil langkah. Yang nggak mau masak biar mau masak, Abi Jepri. Gimana caranya? Ya, alhamdulillah tadi sopnya enak. Siapa masak? Hah? Wah ya. Iya kan? Enak kan? Kemarin sayur apa kalau kemarin? Kangkung. Yang kacang keras tuh kapan? Sama labu siumnya keras, ya kan? Mentah itu masih yang tadi pas tuh. Sudah sama seperti di warung-warung. Nah. Berarti yang punya bakat masak siapa ini dari abi-abinya ini? Berarti kalau abi-abi bisa. Abi masih pembinaan, masih proses berproses lah, masih pengalaman. Terus lanjut. Siapa yang belum? Anak belum? Udah, kamu siap. Kemudian apa? Seni menghandle. Ya Bim, gimana Bim? Gampang lah, kelas 4 itu begini caranya. Udah saya yang handle aja Bim. Nah kan gitu kira-kira. Ketahuan celahnya. Ya. Pemimpin, figur sentral, pemersatu. Wah. Ya kan? Ditandu. Biar berkumpul di sini. Dikumpulin, ya. Pemimpin, pemilik posisi dan potensi. Kemudian penentu struktur dan suasana. Itu pemimpin dulu. Banyak sekali. Sekarang bedanya apa? Manager, leader, banyak lah istilahnya. Tuh banyak ini.
Ada manajer, ada leader coba. Ada bedanya rupanya. Manajer bersifat reaktif. Ada masalah langsung. Begini, selesain. Leader bersifat proaktif. Dia lebih apa? Lebih bagus leader ya. Leader itu mencegah gitu. Jangan sampai ini pengawasan gitu kan. Jangan sampai terjadi slip, nanti berantem, nanti kasus. Kalau yang manajer ada kasus gupek dia, reaktif. Beda ya. Kalau leadernya proaktif. Masalah ini. Rawan ini. Coba dicek tulisannya mana. Melihat hal-hal sehari-hari, manajer. Melihat ke depan. Nah, ini. Mempertahankan status quo, jadi melestarikan aja manajernya. Nggak gampang menerima perubahan. Kalau leader pengen terus inovasi, pengen hal yang baru. Manajer tukang meniru, leader melakukan hal yang orisinil ya, beda. Maksudnya dia punya konsep sendiri. Kalau manajer gampang niru-niru punya orang lain. Berfokus pada sistem manajer ya dan prosedur. Kalau leader berfokus pada manusia, bagus leader. Ini orangnya begini, ini nggak bisa ini. Cara ngatasinya begini. Nah, ini yang bagus leader. Melakukan hal dengan benar. Melakukan hal yang perlu. Iya, manajer cenderung kaku gitu, ngikutin SOP aja gitu, Jeffrey. Leader nggak bisa begitu. Ini keadaan darurat. Ini keadaannya harus begini nih, memperlakukan si santri ini kebijakannya begini. Gitu. Guru ini harus dibeginikan. Ya, leader begitu. Manajer bertanya tentang bagaimana sesuatu harus dilakukan. Leader bertanya apa yang harus, kan gitu. Dia mengevaluasi kalau manajer. Kalau leader mencari, mempertanyakan, tapi itu sudah pilihan gitu. Apa yang harus kita lakukan gitu, membuka pikiran. Kalau yang manajer kaku gitu, ya harus begini, ya belum tentu. Di lapangan beda. Jadi bagus leader. Manajer patuh pada perintah. Leader apa? Berpegang pada komitmen organisasi. Beda. Patuh pada perintah itu bisa jadi perintah atasannya salah. Kalau leader ikut aturan konstitusi atau ADART gitu BJP. Iya. Kalau manajer misalnya dipengaruhi orang, diperintahkan orang yang punya duit misalnya donatur diatur ya. Kalau leader enggak, aturan organisasi begini jalanin gitu. Ya. Terakhir apa? Berfokus pada pegawai dan leader memberikan kekuasaan, empowerment, membagi kekuasaan. Udah pokoknya urusan kelas ini beresin. Masih berapa ini yang belum? Tinggal asrab ya. Udah sana semua keluar biar cepet. Udah langsung. Tidak mau selesai. Udah ikut keluar. Baik, sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.